sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelolaan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan organisasi yang berada di bawah pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. SKPD memiliki tugas utama untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKPD terdiri dari berbagai dinas, badan, atau kantor yang masing-masing memiliki tanggung jawab atas bidang tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sebagainya. Yang kedua, ada pejabat pengelola daerah atau PPD. Pejabat pengelola daerah adalah individu-individu yang diberikan wewenang oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya, termasuk keuangan daerah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Biasanya, mereka terlibat dalam penyusunan pelaksanaan dan pengawasan anggaran daerah. Baik, selanjutnya ada peran SKPD, yaitu yang pertama, penggunaan anggaran, bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan yang telah direncanakan, termasuk penggunaan dana sesuai dengan ketentuan, dan yang kedua ada penyusunan rencana kerja dan anggaran, RKA, menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan prioritas program yang telah disepakati, dan yang terakhir ada pelaporan keuangan, harus menyusun laporan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pertanggungjawaban. Nah, yang kedua ada peran PPKD, yaitu yang pertama penyusunan kebijakan keuangan daerah, menyusun aturan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk pedoman penyusunan APBD. Dan yang kedua, pengelola kas daerah, mengelola pendapatan daerah dan belanja daerah, termasuk memastikan kas daerah mencukupi untuk kebutuhan operasional. Baik, dasar hukum yang mengatur tentang SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan PPKD, penjabat pengelolaan keuangan daerah di Indonesia yang dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang terkait dengan tata kelola keuangan daerah. Beberapa dasar hukum utama yang relevan adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, undang-undang ini mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pengaturan tentang struktur organisasi pemerintah daerah termasuk SKPD. Nah, yang kedua itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan. Baik, yang nomor 2 itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Nah, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang juga mencakup pengelolaan keuangan daerah serta pengaturan tentang penjabat pengelolaan keuangan daerah, termasuk PPKD. Nah, peraturan ini nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. PP ini mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah melalui dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman Pendagri ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah, termasuk peraturan tentang SKPD dan PPKD dalam kaitannya dengan pengelolaan anggaran keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, hubungan antara SKPD, PPKD, dan juga pemerintah daerah saling terkait dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah. Nah, berikut adalah hubungan dan peran masing-masing. Yang pertama, pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini memegang kendali penuh atas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan terkait. Nah, dipimpin oleh kepala daerah seperti gubernur ataupun bupati ataupun wali kota yang bertanggung jawab atas penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, pemerintah daerah ini bertugas mengawasi SKPD dan PPKD dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah. Nah, lalu SKPD atau juga Satuan Kerja Perangkat Daerah.
adalah unit kerja dalam pemerintahan daerah yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokoknya. Nah, berperan sebagai penggunaan anggaran dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam APBN. Kepala SKPD bertindak sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang, PA atau PB yang mengajukan rencana anggaran, melaksanakan program, serta mempertanggungjawabkan realisasi anggaran. Dalam tugasnya, SKPD berkoordinasi dengan PPKD terkait pencairan dana, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset. Yang ketiga, PPKD, Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah. Nah, PPKD adalah penjabat yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah secara teknis. Biasanya dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Nah, berperan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Nah, bertanggung jawab dalam menyusun dokumen anggaran APBD, pengelolaan kas daerah, pencairan dana, hingga penyusunan laporan keuangan daerah. Nah, hubungan antara ketiga unsur SKPD, PPKD, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, perencanaan anggaran, yaitu SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran RKA yang kemudian diajukan ke PPKD untuk dikompilasi menjadi RAPBD dan disahkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, pelaksanaan anggaran. Nah, SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah disahkan dalam APBD. PPKD mencairkan dana berdasarkan permohonan SKPD dan memastikan ketersediaan kas daerah. Yang ketiga, pelaporan dan pertanggungjawaban. SKPD menyusun laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan. PPKD mengkonsolidasikan laporan keuangan daerah yang kemudian disampaikan kepada kepala daerah dan badan pemeriksa keuangan BPK. Jadi, SKPD sebagai pelaksanaan anggaran, PPKD sebagai pengelolaan keuangan daerah, dan pemerintah daerah sebagai pengambil keputusan kebijakan saling berkoordinasi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabel. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan bagian integral dari struktur pemerintah daerah di Indonesia. SKPD berperan penting dalam menjalankan fungsi pemerintah dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Konsep dasar SKPD didasari oleh prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. SKPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, atau wali kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. SKPD merupakan pelaksanaan fungsi eksklusif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Fungsi dan tugas SKPD. SKPD memiliki fungsi utama untuk melaksanakan fungsi pemerintah daerah dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tugas SKPD meliputi yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang dialokasikan untuk menjalankan tugas dan fungsinya termasuk anggaran dan aset. Yang ketiga, penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di bawahnya. Struktur SKPD terdiri dari berbagai unit kerja yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. Berikut ada beberapa contoh unit kerja yang termasuk dalam SKPD. Yang pertama, Sekretariat Daerah, yaitu sebagai pusat koordinasi dan administrasi pemerintahan daerah. Yang kedua, staf-staf ahli, memberikan saran dan termasuk kepada kepala daerah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga,
Sekretariat DPRD memberikan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Yang kelima, dinas-dinas melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah di bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Yang keenam, bidang-bidang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yang bersifat teknis seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD. Yang keenam, Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Lembaga daerah lain melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yang bersifat khusus seperti Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Yang kedelapan, kecamatan, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah di tingkat kecamatan. Yang kesembilan, kelurahan atau desa, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah di tingkat kelurahan atau desa. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Konsep dasar PPKD berfokus pada penyelenggaraan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Peran dan fungsi penjabat pengelola keuangan daerah. Yang pertama, penyelenggaraan pengelolaan APBD. PPKD bertanggung jawab atas pengelolaan APBD termasuk penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang kedua, sebagai bendahara umum daerah, yang berarti memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola kas daerah, menerima dan menyimpan dana daerah, serta melakukan pembayaran atas beban APBD. Yang ketiga, pengawasan dan akuntabilitas. PPKD berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan bertanggung jawab atas pencatatan, pelaporan, dan audit keuangan daerah. Dasar hukum PPKD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk peran dan fungsi penjabat pengelola keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah atau PPKD memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD agar penyusunan dan penyampaian rancangan dokumen pelaksanaan SKPD paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Rencana DPA SKPD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Kemudian, SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD. DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD yang bersangkutan, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah dan BPK paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal yang disahkan. Pelaksanaan APBD yang terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian setelah 1 semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama DPRD dan pemerintah daerah. Penyusunan APBD dengan perkembangan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Ada beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi. Yang pertama, tantangannya adalah kemampuan sumber daya manusia. Banyak pemerintah daerah kekurangan tenaga ahli yang memahami prinsip pengelolaan keuangan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran secara efektif. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Beberapa daerah masih rentan terhadap korupsi dan manipulasi anggaran. Kurangnya transparansi dalam laporan keuangan membuat pengawasan publik menjadi sulit, sehingga hal ini mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah. Yang ketiga, ketergantungan pada pemerintah pusat. Meskipun otonomi diberikan banyak daerah, masih sangat bergantung pada dana pembagian dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini mempengaruhi insentif bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan yang keempat, kapasitas pendapatan daerah yang rendah. Beberapa daerah, terutama yang memiliki potensi ekonomi terbatas, mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk membiayai program-program pembangunan secara mandiri. Dan yang selanjutnya, keterlambatan penetapan APBD. Proses penetapan peraturan daerah Perda tentang APBD sering terlambat, yang menyebabkan keterlambatan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini berdampak negatif pada penyerapan anggaran dan pencapaian output yang diharapkan. Dan yang selanjutnya, gagal lelang. Proses lelang untuk proyek-proyek pemerintah seringkali gagal, memaksa pemerintah daerah untuk mengulangi proses tersebut. Hal ini tidak hanya menghambat penyerapan anggaran, tetapi juga memperlambat pelaksanaan proyek pembangunan. Dan yang terakhir, ada ketidaksesuaian spekulasi pekerjaan. Dalam pelaksanaan proyek, sering terjadi ketidaksesuaian antara spekulasi pekerjaan dengan realisasi di lapangan. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan menurunkan kualitas hasil pekerjaan. Masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama adalah kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan daerah seringkali kurang baik, yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Laporan yang tidak akurat atau tidak tepat waktu dapat merugikan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, pemborosan anggaran. Nah, terdapat kasus pemborosan atau kemahalan harga dan pada proyek tertentu yang menunjukkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, memerlukan komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menerapkan sistem penganggaran yang transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran. Dari semua penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa SKPD dan PPKD memainkan peran sentral dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. SKPD bertindak sebagai pengguna anggaran yang melaksanakan program-program pemerintah, sedangkan PPKD mengawasi dan mengelola APBD. Keduanya harus memastikan berfungsi dalam kerangka hukum yang jelas untuk transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik. Tantangan seperti pemahaman regulasi yang kurang mampu dan masalah transparansi perlu diatasi untuk meningkati kualitas pengelolaan keuangan daerah.